engkau menjadi anak, engkau memiliki ahli waris dari Allah. Semakin setialah engkau mengikuti Tuhan, semakin setialah engkau beribadah, semakin setialah engkau berdoa, semakin setialah engkau membaca firman Tuhan, semakin setialah engkau berbuat baik, dan semakin setialah engkau hidup di dalam keseimbangan roh. Tetap berkobar-kobar rohmu, aktifkan dinamika pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Shalom semuanya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan kembali. Di hari Minggu ini ibadah raya kita, GPD Yosua Ministry. Mari sama-sama kita membuka Alkitab Yohanes 3 ayat 31 sampai 33. Yohanes 3 ayat 31 sampai 33. Mari kita membaca dan saudara perhatikan titik koma membaca sehingga saudara memahami dari penulisan Yohanes 3 ayat 31 sampai 33. 1, 2, 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia, yaitu Yesus, memberi kesaksian tentang apa yang dilihat Yesus dan didengar Yesus, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya, yaitu kesaksian Yesus itu. Siapa yang menerima kesaksian Yesus? Ia, saya, saudara, atau si penulis Yohanes mengaku bahwa Allah adalah benar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sudah membaca firman Tuhan, berikan pemahaman firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, sukacita yang luar biasa dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan amin, amin, haleluya. Saudara, kalau saudara memperhatikan dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 33 ini, saya ingin memberikan tema judul kepada kita, di mana identitasmu? Tentang identitas saat ini saya ingin memberikan. Kalau kita sudah membaca tadi, perkataan kita menunjukkan dari mana kita berasal. Apakah kita dari bumi, dari surga? Kalau kita berasal dari surga, tidak mungkin kita memiliki perkataan-perkataan mengeluh. Tidak mungkin kita memiliki perkataan-perkataan yang bersungut-sungut. Perkataan kita pasti perkataan yang kita lihat dan kita dengar tentang kebenaran selama ini yang kita tahu. Kalau kita bisa membedakan kita berasal dari mana, apakah kita dari Jawa atau dari Ambon atau dari Sulawesi atau seperti saya dari Sumatera Utara, Medan. Nah, kalau saudara memperhatikan kata-kata dan intonasi tidak dapat diubah, kita akan tahu orang itu berasal dari mana. Dikatakan tadi, Yesus itu berasal dari surga. Semua cara Yesus bertindak dengan cara yang kita lihat Yesus mendengar, Bapa di surga melakukan apapun, itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus kerjakan. Jadi jangan pernah cari tahu tentang surga jikalau seseorang itu bukan berasal dari surga. Amin. Nah, kalau saudara mengetahui, jangan pernah cari tahu tentang surga jika seseorang itu bukan pernah berasal dari surga. Yesus kita berasal dari surga. Tidak mungkin engkau mengutus orang Papua dan menyuruh orang Papua itu menceritakan tentang Danau Toba secara mendetil. Karena dia bukanlah orang dari Sumatera ataupun dari Danau Toba. Tidak mungkin engkau mengutus orang dari Kalimantan ke Medan dan orang Kalimantan menceritakan secara mendetil apa-apa saja yang perlu dilakukan orang Medan untuk menanam durian. Kalau saudara memperhatikan, utusan dari Kalimantan itu perlu mempelajari struktur tanah dan iklim
yang mau ditanam durian itu di daerah mana? Kenapa engkau tidak percaya orang Medan yang tahu iklim dan struktur tanahnya di daerah mana yang pantas untuk menanam durian? Untuk apa buang waktu? Mempercayai orang yang membawa kabar-kabar buruk dikemas kebaikan. Musa sampai sujud di hadapan Israel karena ada 12 pengintai. 10 pengintai memberikan kabar-kabar buruk, kabar-kabar kekalahan. Karena orang Kanaan sangat besar, seperti raksasa-raksasa. Sedangkan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, dengan yakin bisa mengalahkan orang Kanaan. Mengapa Yosua dan Kaleb bisa berkata demikian? Karena mereka melihat, mendengar apa yang mereka ketahui secara akurat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita berasal dari surga, bukan berasal dari bumi ini. Kita berasal dari surga. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita memiliki Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita berasal dari surga. Kita adalah ciptaan segambar dengan Dia. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya ingin memberitahu kepada saudara, kita berasal dari surga. Berarti kita menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita berasal dari surga bukan berarti kita menjadi tambah aneh di bumi ini. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki status baru atau identitas baru dalam hidup kita. Identitas itu yaitu disebut sebagai anak-anak Allah. Alkitab katakan di Galatia 3 ayat 26, sama-sama kita membukanya. Galatia 3 ayat 26, dia katakan seperti ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dan di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua anak-anak Allah, dia katakan, karena iman di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Allah menjadikan Bapa kita menjadi anaknya, dan orang-orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita di dalam sebuah keluarga. Kalau kita semuanya disebut anak-anak Allah di dalam iman kita lewat Yesus Kristus, maka saya harus katakan kepada saudara, Allah menjadikan Bapa kita, kita menjadikan anak-anaknya. Dan orang percaya di luar sana, di gereja-gereja lain, itu saudara-saudara kita dalam sebuah keluarga rohani. Rasul Yohanes menambahkan lagi, lebih jelas lagi. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dia katakan seperti ini. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang, merujuk tentang anak-anak Allah, Yohanes menambah lagi secara lebih jelas. Dan dikatakan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita bukan lagi menjadi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, bukan lagi menjadi hamba. Maka ketika engkau menjadi anak, engkau memiliki ahli waris dari Allah. Alkitab katakan sangat jelas bahwa ketika pada waktu engkau disebut anak dan engkau menjadi ahli waris. Coba sama-sama kita melihat Galatia 4. Coba kita lihat Galatia 4. Galatia 4 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak kita membutuhkan suatu tempat untuk kita tinggal dan bertumbuh. Dan tempat itu adalah sebuah keluarga yang saya sebut gereja. Bisa saya katakan gereja. Dalam bahasa Yunani disebut Ekklesia, yang dikatakan penggalan ek itu keluar, kaleo memanggil, merupakan sebuah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib.
Kalau saudara kita melihat, kita merujuk sekarang kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini sesuatu yang harus kita memperhatikan lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Itu sebabnya orang Kristen harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Masih banyak orang Kristen yang tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal, yang lebih suka berpindah-pindah gereja, suka pilih-pilih siapa yang berkhotbah. Mungkin yang pengkhotbah yang sakti dan sebagainya. Engkau harus tertanam di gereja lokalmu. Jangan pindah-pindah gereja, tertanam di gereja lokalmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemik ini, engkau satu keluarga yang masih berkumpul dan memastikan semua keluargamu sudah keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya Allah. Katakan amin. Masa-masa seperti ini saudara harus tahu. Di masa-masa pandemik ini kita harus mengumpulkan semua keluarga-keluarga kita. Kita harus wajib seluruh keluarga keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya Allah. Kita membutuhkan persekutuan dengan saudara seiman, saudara seiman lainnya, untuk membimbing kerohanian kita. Makanya kita butuh gereja. Kalau kita gak perlu gereja, saudara di rumah pun bisa. Saudara di rumah sudah selesai, tetapi kita membutuhkan persekutuan, hubungan dengan saudara seiman yang lain satu sama lain di gereja lokalmu, dan gereja lokal itu, temanmu itu membimbing kerohanianmu. Maka kita disebutlah satu persekutuan tubuh Kristus. Makanya kita butuh gereja, tempat pertemuan. Jadi jangan ingin bebas sehendak hati kita. Jangan kita ingin bebas sekehendak hati tanpa ada orang lain yang mengawasi hidup kita. Udah cukup aku di rumah, cukup aku di rumah, udah di rumah. Engkau butuh gereja. Jika kita takut memilih komitmen dan takut dibentuk, terbentuk, membuat kita untuk bertumbuh rohani kita, artinya kita tidak membutuhkan gereja. Di dalam gereja, orang-orang teman seiman kita, teman-teman rohani kita akan mengawasi kita, saling mengawasi, saling memperhatikan, saling membimbing, sehingga rohanimu menjadi dewasa yang luar biasa. Amin saudara. Ingat, seorang anak tidak bisa bertumbuh dengan sehat tanpa ada keluarga. Kita satu keluarga dalam Kristus, dan kita adalah anak-anak Allah, bukan berasal dari dunia ini. Haleluya. Yesus berasal dari surga. Alkitab tadi katakan di Yohanes 3 ayat 31 dikatakan tadi apa? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Haleluya. Dia katakan, ia memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihatnya dan didengarkannya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya harus katakan kepada saudara, kita ini berasal dari surga, tapi kita bukan menjadi orang yang aneh. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini semua satu keluarga Allah. Kita nyatakan diri kita menjadi orang yang memang dari surga. Saya merasa ada sesuatu cerita yang aneh bagi diri saya sendiri. Ini satu kesaksian bagi saya aneh. Saya itu menganggap diri saya aneh. Ada banyak orang yang tidak percaya kalau saya itu suku Karo, rumpun Batak. Tapi masih banyak orang yang menganggap saya dari Arab. Ada yang bilang dari Pakistan. Ada yang bilang dari Ambon. Ada yang bilang dari Aceh. Kadang ada yang bilang saya itu suku campuran. Kadang kelihatan Jawa. Nggak tahu dari mana sisinya. Yang anehnya muka saya seperti ini banyak yang mirip tapi tidak sama.
Yang tahu itu adalah saya. Yang pastinya. Kenapa? Saya yang pernah melihat diri saya. Saya yang tahu dari mana saya berasal. Nah, Yesus berasal dari surga. Dan banyak tidak percaya kepada Yesus seperti dikatakan Yohanes tadi. Yesus dari surga. Banyak orang gak percaya kepada Yesus. Yesus sudah menyelesaikan segala tugas yang Yesus dengar dan lihat dari utusan surga. Salah satunya ketaatan dan kesetiaannya tidak bisa dilepaskan lagi, tidak bisa dipisahkan. Yesus sampai di kayu salib dengan ketaatan kesetiaannya. Menjadi tanda sehingga kita berkemenangan. Dan ketaatan Yesus dan kesetiaan Yesus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Karena itu percayalah kepada Yesus. Hanya Yesus yang memberikan jalan dan kebenaran dan hidup. Percayalah kepada Yesus. Yesus dari surga. Dan sudah menjadi teladan dan contoh bagi banyak semua umat Tuhan. Pagi ini saya memberikan ada beberapa poin sebagai renungan kita tentang ajaran Tuhan kita yang akurat, yaitu kesetiaan. Lewat firman Tuhan hari ini, pagi ini, mengajarkan kepada kita tetap setia di dalam segala hal. Katakan haleluya, haleluya, amin. Saya memberikan poin yang pertama tentang ajaran Tuhan tentang kesetiaan. Mazmur 33 ayatnya ke-4. Oke, saudara bisa mencatat poin yang pertama. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaan. Saudara bisa bacanya di rumah, saudara perhatikan Mazmur 33 ayat 4. Nah, kalau kita memperhatikan, ketika kita percaya dan menyembah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan setia, artinya kesetiaannya menyelesaikan semuanya tuntas. Pastikan, selesaikan tugasmu dengan tuntas. Jika saat ini tugasmu di dalam stay home untuk membersihkan seluruh hatimu, memperbaiki sifat dasar keyakinanmu, selama ini kadang setia, kadang tidak setia. Pastikan setelah kembalinya situasi, dipulihkan keadaan bangsa Indonesia dan kota-kotamu. Saya menghimbau hari ini dari tempat ini, dari GPDI Yosua Ministry, saya mengajak kepada saudara, ayo semakin setialah engkau mengikuti Tuhan. Semakin setialah engkau beribadah. Semakin setialah engkau berdoa. Semakin setialah engkau membaca firman Tuhan. Semakin setialah engkau berbuat baik. Dan semakin setialah engkau hidup di dalam keseimbangan roh. Tetap berkobar-kobar rohmu. Aktifkan dinamika pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan jaga dirimu. Pastikan rohmu kudus. Di dalam keseimbangan ada jiwamu. Jaga jiwamu supaya jiwamu tetap tenang. Jaga tubuhmu agar selalu segar, sehat. Jaga kebersihan, perhatikan. Jangan karena sudah agak mulai kondusif nantinya malah hidupmu tidak bisa dikontrol lagi. Ketika engkau semakin sudah mengetahui Yesus mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, tuntaskan selama stay home ini. Bersihkan hidupmu. Dan kembali engkau semakin setia di hadapan Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Setia berdoa. Setia mengambil bagian dalam hidupmu. Ambil doa puasa. Jangan karena engkau waktu stay home engkau harus puasa. Tapi tidak lagi stay home, engkau melakukan sesuka-suka hidupmu. Setialah. Tuhan saja mengerjakan segala sesuatu setia. Kenapa kita tidak mencontoh Yesus kita dari surga? Dia melakukan semuanya apa yang dia lihat dan dia dengar dari Bapa. Mengapa kita tidak melihat dia? Bukankah dia berkata, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Engkau bukan berasal dari bumi ini. Ayo, jaga seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua,
sebagai yang kita renungkan, pelajaran tentang ajaran yang akurat tentang kesetiaan. Sama-sama kita membaca Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya, haleluya. Pastikan hari-hari ini engkau setia, karena Tuhan itu dekat kepada orang yang setia. Tuhan itu sangat dekat kepada orang setia, dan Dia akan mendekat. Dan apapun engkau lakukan di dalam kehidupanmu, dalam kondisi engkau tidak tenang, Dia dekat dengan engkau. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana supaya Tuhan dekat denganmu? Setia. Setia. Engkau stay home, engkau ada di luar, tetap setia. Kondisi dunia ini ataupun Indonesia khususnya kondusif, engkau masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun di luar. Saya harus memberitahu kepada engkau, ikuti ajaran Dia yang dari surga, yang sudah memberikan teladan kepadamu tentang kesetiaan. Setialah sampai engkau mati. Setialah sampai engkau selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara mau setia, artinya Tuhan sudah dekat dengan engkau. Dia sangat dekat. Walaupun jiwamu gak tenang, kau mengalami kegelisahan, ingat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ketika hatimu tenang, ketika jiwamu tenang, itu karena engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang setia. Haleluya. Poin selanjutnya sebagai perenungan kita, yang ketiga, tentang ajaran Tuhan tentang kesetiaan yang luar biasa. 1 Samuel 26 ayatnya ke-23. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi. Sekali lagi, saudara perhatikan di ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Haleluya, haleluya. Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Apa kesetiaanmu hari-hari ini? Hampir selama 3 bulan engkau di rumah. Apa kesetiaanmu, konsistenmu? Baca firman Tuhan, doa, ambil doa puasa, doa syafaat, doa peperangan, doa untuk bangsa Indonesia, doa untuk kotamu, di mana kotamu adalah menunjukkan ada damai sejahtera. Itu karena engkau doa. Engkau setia di situ. Engkau setia juga beribadah selama ini di rumah walaupun engkau tidak ada di gereja. Engkau setia berbuat baik. Ada uangmu kelebihan, ada orang yang kekurangan, engkau berdoa dan Tuhan suruh beri ke sana, engkau lakukan. Engkau setia di situ. Engkau akan dibalas oleh Tuhan, bukan orang lain. Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Pastikan kita belajar teladan dari Yesus. Yesus dari surga, dia melihat Bapa, dia mendengar Bapa, dan dia ambil, dia mengadopsi semuanya menjadi bagian hidupnya. Engkau bisa contoh Yesus. Yesus setia sampai dia mati di kayu salib. Selanjutnya, poin selanjutnya, kita sama-sama melihat Mika. Kitab Mika. Mika 6 ayat 8. Haleluya, haleluya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Selanjutnya Tuhan menuntut kita mencintai kesetiaan. Tidak ada tuntutan Tuhan yang lain. Tuhan tidak menuntut hartamu. Tuhan tidak menuntut kendaraanmu. Tuhan tidak menuntut apa yang kau punya. Tuhan tidak menuntut. Tapi Tuhan menuntut kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan. Apakah engkau setia berdoa? Setia baca firman Tuhan? Setia membangun manusia rohmu?
engkau GPDI, Yosua Ministry, engkau berasal gereja Pantekosta. Jangan ada orang yang bergereja Pantekosta tapi tidak penuh Roh Kudus. Jangan ada orang yang gereja Pantekosta setahun sekali baru penuh Roh Kudus. Pada waktu ketuangan Roh Kudus baru engkau berbahasa Roh Kudus. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya katakan, jangan engkau bergereja di GPDI dan khususnya GPDI Yosua Ministry. Engkau bergereja tetapi tidak penuh Roh Kudus. Puji Tuhan, engkau semua gereja GPDI Yosua Ministry penuh Roh Kudus. Tetapi saya harus katakan kepada dirimu, ketika engkau bergereja di GPDI, jangan engkau tidak penuh Roh Kudus. Engkau penuh Roh Kudus dan setialah terus membangun hidupmu, membangun dengan berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. 1 Korintus 14 mengatakan, bangun dirimu dengan bahasa Roh Kudus. Ini sudah gereja di GPDI, jemaat GPDI, tapi tidak mau berbahasa Roh Kudus. Bahkan pendetanya pun tidak penuh Roh Kudus. Dan saya harus katakan kepada dirimu, bertobat, baptis engkau dalam Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kepadamu kemampuan untuk kau setia kepada Dia. Jangan hanya penuh Roh Kudus pada waktu setahun sekali ketuangan Roh Kudus baru kau penuh Roh Kudus. Setiap hari engkau penuh Roh Kudus. Setiap hari engkau dibaptis, ditenggelamkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan membuat hidupmu semakin hari semakin akurat. Semakin hari semakin dibimbing engkau sampai kepada kesetiaan, sampai kesudahan. Penuhlah Roh Kudus. Setia terus berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Amin. Tuhan tidak menuntut kita mencintai yang lain. Tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang lain. Tetapi berbicara tentang kesetiaan, rengkuman ini tentang kesetiaan banyak hal yang engkau harus pelajari. Tuhan menuntut kesetiaanmu. Selama ini apa yang engkau lakukan? Engkau selama ini sudah berdoa, setia? Setialah di situ terus. Engkau selama ini sudah setia baca firman Tuhan, membangun manusia rohmu. Engkau memberi kepada orang-orang yang miskin, orang kekurangan. Engkau memberi sesuatu milik kepunyaan Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu dengan setia, membimbing keluargamu, mengasihi anak-anakmu, mencintai suami istri. Artinya engkau setia, setialah di sana. Apapun yang kau lakukan, kerjakan semua dengan tuntas yang setia. Karena Yesus sendiri Allah kita yang luar biasa. Dialah mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, tidak tanggung-tanggung. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk mengetahui tentang setia lebih dalam lagi. Amin. Coba sama-sama kita membuka Lukas. Ya, kita buka Lukas. Ini poin selanjutnya, ajaran tentang kesetiaan dari Tuhan. Lukas 16 ayat 10. Haleluya. Dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Tuhan mau kita belajar setia mulai dari perkara kecil. Tuhan dapat kita percaya. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau dipercaya oleh Tuhan? Ketika engkau mendapatkan perkara yang besar, perkara kecil saja Tuhan tidak mempercayai. Kenapa? Karena engkau belum dipercayai. Pastikan kita belajar untuk setia mulai dari perkara kecil. Ambil bagian ketika mulai kondusifnya kota Medan, Indonesia. Engkau kembali kepada gereja-gerejamu. Ingat, engkau tidak boleh pindah-pindah. Kembali kepada gereja-gerejamu. Dan mulailah setia di dalam segala perkara, walaupun hal yang kecil. Ambil bagian. Kalaupun engkau bagian cuma hanya doa, ambil bagian. Ingat, ikutin arahan para hamba Tuhan. Ikuti arahan gembalamu. Ikuti arahan semua pemimpinmu. Sehingga arahan itu, sekalipun dipercayakan dengan perkara kecil, tugas-tugas kecil, lakukan itu. Karena tiba waktunya Tuhan akan mempercayakan engkau perkara-perkara yang besar. Amin. Kalau saudara memperhatikan Lukas 16. Lukas 16 ayat 22. Tadi ayat 10, kita lihat coba ayat 22. Dikatakan ayat 22 begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Apa maksudnya? Tuhan mau kita belajar setia. Mulai dari perkara kecil untuk dapat dipercaya perkara besar. Kalau engkau orang-orang yang berlebihan, engkau tidak boleh menganggap itu milikmu sendiri. Tuhan mau kita setia pada harta orang lain untuk mendapatkan hartamu sendiri. Engkau harus tahu apa yang kau dapatkan saat-saat ini itu bukan punyamu semua. Kau harus tahu ada bagian-bagian orang-orang yang susah. Karena itu saya katakan ketika waktu engkau memang lagi berdoa, engkau punya sesuatu yang lebih. Berdoalah, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar setia untuk pada harta orang lain, untuk mendapatkan hartaku sendiri. Tapi ada yang orang-orang yang kekurangan. Beritahu saya Tuhan. Untuk apa ini Tuhan? Semua yang berkat yang aku dapatkan ini. Jangan pilih-pilih orang lain, tanya sama Tuhan. Engkau bisa memandang rupa orang lain, tetapi rupa itu membuat engkau salah apakah dia itu kekurangan atau tidak. Tetapi ketika engkau mulai memberi, melakukan, memperhatikan untuk orang-orang yang susah. Ingat, tadi saya katakan, setiap kesetiaanmu, setiap kesetiaan yang kau lakukan, Tuhan akan membalasnya. Haleluya. Satu ayat lagi kita akan membaca. Di 1 Timotius 6. Coba kita memperhatikan 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Saya baca, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dikatakan seperti ini. Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Artinya, waktu Tuhan mulai mengajar tentang kesetiaan, ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan setia dan kesetiaan tercantum di Alkitab. Kita harus terus menggali dan mengetahui bahwa kesetiaan itu akan membuat kita belajar untuk melakukan hal-hal yang menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, manusia ilahi mulai terbentuk dalam hidup kita. Hanya kita belajar dengan simple, dengan konsisten, yaitu setia. Ketika kita setia, segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita, baik perkara kecil, baik perkara besar, kita melakukan keteladanan, perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, tanggung jawab itu akan diberikan ke dalam hidup kita, sehingga ada kebahagiaan terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu cerita Matius 25, itu berbicara tentang apa? Ada seorang tuan, dia memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Tetapi mereka yang mendapatkan tanggung jawab itu 5 talenta. Dia bukan menguburkan, tapi dia lakukan tanggung jawab itu. Dia bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Ada yang dapat 2. Dia bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Ada yang lebih kecil lagi, tapi dia tidak bertanggung jawab. Hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, pada pagi hari ini, identitasmu mana? Di mana posisi identitasmu? Apakah engkau taat dan setia ketika engkau hanya stay home? Ada banyak di luar sana saya melihat, pemerintah sudah katakan supaya untuk kita memperkecil segala penyakit yang namanya COVID ini. Keluar pakai masker. Belajar untuk setiap hari atau setiap waktu 15 menit sekali cuci tangan. Walaupun kau di rumah, tidak ada memegang sesuatu, tapi pastikan ketika engkau bisa belajar untuk konsisten cuci tanganmu. Pakai masker waktu keluar. Artinya ini menjadi kebiasaanmu melakukan hidup sehat. Kenapa? Engkau mendengar arahan dari pemerintah. Untuk apa? Mempersempit ruangan gerak dari COVID ini. Kita sudah dengar banyak hal dari Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan teladan. Dia berbicara tentang ketaatan, dia sudah taat. Dia berbicara tentang kesetiaan, dia sudah berbicara dan dia sudah lakukan. Sampai mati di kayu salib, dia setia. Ayo saudara, identitasmu apa? Kalau identitasmu
adalah anak-anak Allah. Ayo, lakukan menjadi sesuatu. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, lakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar, semakin hari kita semakin diajari, diperkuat. Ingat, saya khawatir bukan masa-masa kita ada stay home. Saya khawatir ketika engkau tidak setia setelah keluar dari stay home. Kenapa? Perhatikan, Batra diciptakan Tuhan untuk sekeluarga dari Nuh. Nuh memang kalau saya imajinasikan secara penafsiran diri saya sendiri, Nuh itu mungkin stres karena berulang-ulang kesana kemari di dalam Batra. Dia berdoa mungkin, hanya cuman dia urus dan dia lihat binatang, dia lihat istrinya, dia lihat selama 150 hari. Ketika itu mulai daratan mulai kering. Dia melihat semua saudara-saudaranya, teman-temannya mati semuanya. Di telinganya masih mendengar suara teriakan-teriakan temannya. Ketika pintu Batra tertutup, semua mengetuk, Nuh, buka, aku ini sahabatmu, aku ini saudaramu. Tidak bisa dibuka. Artinya terganggu mungkin selama stay home. Mungkin engkau selama stay home, mungkin hatimu terganggu. Ada banyak kegiatan-kegiatanmu harus dipotong, disalibkan. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini engkau masih bisa konsisten, setia. Tapi ingat, jangan setelah Batra terbuka. Jangan setelah aktivitas mulai berjalan. Hati-hati, engkau lupa diri. Saya mendapatkan impresi dari Tuhan ketika saya berdoa. Impresi itu saya dapatkan begini. Ingat, ketika kita mulai melamar satu pekerjaan di satu perusahaan, pasti perusahaan tersebut, big boss tersebut akan berkata, saya harus melihat dulu pekerjaanmu, cara kamu kerja, cara kesetiaanmu selama 3 bulan. Pastikan engkau ketika menerima ada satu perintah, stay home. Engkau stay home, mungkin selama 3 bulan. Kurang lebih setiap 3 bulan kita ada mungkin stay home. Mungkin ada nanti perkataan pengumuman dari pemerintah, boleh sudah dibukakan aktivitas. Tapi hati-hati, Tuhan sedang menguji kesetiaanmu 3 bulan kurang lebih. Tapi Tuhan akan menguji dan melihat apakah selanjutnya engkau setia atau tidak. Pastikan jangan kita seperti kuda yang keluar dari sarangnya, dari kandangnya. Ketika engkau keluar dari kandangmu, ketika burung keluar dari sarangnya, tidak memiliki arahan, langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Setialah ketika engkau ada di rumah, setia melakukan hubungan tetap dengan Tuhan. Setia jugalah waktu pun engkau mengambil pekerjaanmu di luar, melakukan kegiatan apapun, setia. Jaga hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biar firman Tuhan saat ini akan memperkuat kita dan membuat kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kemenangan demi kemenangan ketika kami melihat bahwa Engkau dekat dengan kami. Kami tahu kedekatan-Mu dengan kami ketika kami setia. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang sudah menjadi teladan dalam hidup kami. Identitas kami berasal dari surga. Apa yang kami dengar dari firman Tuhan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami sudah alami hari-hari ini, biarlah itu secara konsisten kami terus jaga. Sehingga kesetiaan itu memiliki satu terbentuknya dimensi, nature, frekuensi, dasar keyakinan kami yang tidak akan tergoyangkan. Dimanapun kami berada saat-saat ini, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terus terjadi.
biar pada pagi hari ini siapapun bersama-sama kami untuk bergabung di dalam beribadah bersama-sama kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah hidup mereka, hidup kami semuanya setia sampai Tuhan datang kali kedua, yang tidak akan pernah ada kekurangan lagi. Kami menjaga roh kami menjaga jiwa kami menjaga tubuh kami sehingga tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jagai umatmu, jagai kami semuanya. Biar atmosfer frekuensi kesetiaan itu mulai mencengkram hidup kami. Kobakara shande karabakara. Lakro melebetrene meshikana. Buat hidup kami bergelora terus Tuhan. Buat hidup kami Tuhan memiliki hati yang sensitif di dalam kebenaran. Buat telinga kami memiliki kepekaan mendengar suara-Mu. Buat denyutan jantung kami mendengar detak jantung-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami memiliki ada sesuatu frekuensi dari Tuhan. Biarlah kehidupan umat Tuhan seluruhnya GPD Yosua Ministry, dan khususnya mereka yang menonton dan bersama-sama beribadah bersama kami. Hamba berdoa, biarlah kehidupan kami adalah membawa dampak. Biarlah kehidupan kami membawa surat terbuka. Bahwa hidup kami adalah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan sendiri. Biar keberadaan kami sendiri adalah pembawa hadirat Tuhan. Biar hidup kami sendiri sebagai tanda dan alamat Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Semua yang mendengar, semua yang ada di rumah sedang menyaksikan acara ini, sedang bergabung beribadah hari Minggu bersama-sama dengan kami. Berkati mereka, sehingga berkat itu bukan menjadi berkat yang disalahgunakan untuk mereka, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada semua orang adalah berkat untuk belajar setia, mengelola dengan baik, belajar untuk setia. Ada bagian-bagian orang lain juga, ada bagian-bagian untuk Tuhan, ada bagian-bagian untuk pribadi kami, untuk kami kelola, untuk semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati hidup kami, berkati tubuh kami, sehingga tubuh kami yang sehat bukan hanya untuk aktivitas kami, tapi tubuh kami yang sehat untuk bisa mempersembahkan hidup kami berkenan kepada Tuhan secara efektif, secara luar biasa. Seluruh tubuh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa kami biar selalu tenang, karena kami tahu dalam jiwa kami ada kehendak, ada emosi. Semua itu kami bawa di hadirat Tuhan, supaya kehendak, emosi kami bisa mempergunakan hanya untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Sehingga emosi kami memiliki emosi yang mengalirkan positif untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba bersyukur buat pertolongan-Mu yang luar biasa, buat keajaiban-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Biar tangan-Mu, tangan yang luar biasa, tangan perkasa, memberkati kami semuanya. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan seluruh hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, biarlah tanganmu sendiri memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Hamba berdoa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimpartasilah dan diberkatilah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub mengalir atas hidupmu, serta kasih sayang Yesus Kristus yang sangat luar biasa, serta persekutuan bersama Roh Kudus menolong engkau, memimpin engkau, menghibur engkau, dan membuat hidupmu semakin hari, level kerohanianmu makin naik dan naik. Dan Yesus yang sangat luar biasa akan terus membawa engkau semakin mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Terimalah itu di dalam nama satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan saya Pendeta Petrus mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah menonton, dan saudara bisa membagikan juga video ini kepada teman-teman saudara. Bahkan saya bisa katakan juga, biarlah video ini, biarlah
online church ini, biarlah online service ini memberkati banyak orang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara yang ingin memberikan persembahan untuk milik kepunyaan Tuhan, ataupun saudara memberikan persembahan kasih, persembahan untuk kas gereja kita, kirimkan saja kepada bendahara kita, Lisa Erwin, sehingga mereka dapat bisa mengatur seluruhnya apa yang perlu diatur untuk gereja kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Doa saya secara pribadi, kiranya Tuhan akan menolong kita, yang akan datang bisa kita ketemu langsung dan beribadah bersama-sama di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Petrus mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini Samuel. Oke, dia adalah salah satu multimedia yang menghasilkan ada banyak hal yang kita bisa dengar. Dan ini Stefano. Oke, ini Mam. Oke, ini hambanya Rosida. Dan saudara semua yang ada berkumpul bersama-sama, kasih dada. Ini kembaran saudara semua nih, kembaran saudara semua. Kembaran saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Haleluya, haleluya, haleluya.